Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adani Allahu minadh dhalalati wan nar. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Di siang hari ini kita mendatangi masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah dengan datang dengan keadaan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang sebagai hamba yang beriman, datang mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan sejenak hiruk pikuk dunia. Kegiatan-kegiatan yang harusnya memang kita tinggalkan. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia sejenak untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik di sisinya tentunya. Dan balasan-balasan terbaik di sisinya tentunya. Dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda utusan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga seluruhnya, para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan kita memiliki tugas untuk terus mencerahkan umat, mendakwahkan jalan sunnah, mendakwahkan jalan yang sangat lurus ini. Dan kita dakwahkan kenikmatan berjalan di atasnya kepada umat ini. Dan mudah-mudahan dengan kita mempertahankannya, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia, tentunya kita sudah dipastikan memiliki sebuah dosa. Kita semua pendosa. Sebagaimana bapak kita pendosa. Kurang lebih itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita memiliki sebuah hadis yang disampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi Adam ini pelupa. Maka anak cucunya pelupa. Adam ini melakukan kesalahan, maka anak cucunya pun melakukan kesalahan. Sampai Nabi mengatakan kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata' at-tawwab. Namun jamaah rahimakumullah, jangan menganggap remeh sebuah kemaksiatan. Jangan menganggap kecil sebuah kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini memiliki dampak yang sangat destruktif untuk kehidupan kita. Dampak yang akan kita sesali di kehidupan lainnya. Bahkan dampak-dampak ini bisa tertular kepada keluarga kita, kepada usaha kita. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan, tidaklah sebuah kemaksiatan yang aku lakukan kecuali kendaraannya pun mendapatkan balanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan hadis riwayat Imam Bukhari, tatkala beliau menceritakan bagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim melihat dosa kecil itu bagaikan gunung yang disimpan di atas kepala mereka yang sewaktu-waktu akan menimpa kepala mereka. Dan beliau mengatakan bahkan orang-orang fasik,
Orang-orang fajir, beliau mengatakan mereka melihat dosa itu bagaikan lalat yang nempel di hidungnya. Dia cuma mengibaskannya saja, seakan-akan itu bukan apa-apa. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'a wa Dawa tentang bagaimana dosa dan kemaksiatan ini berdampak kepada kehidupan kita. Dampak pertama yang beliau sebutkan rahimahullah adalah datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak kemaksiatan yang paling besar yang dianggap oleh Ibnu Qayyim adalah azab yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, bapak kita, tatkala melanggar sebuah perintah Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kemudian Nabi Adam bukan hanya mendekati tetapi memakan buah tersebut. Apa yang terjadi? Nabi Adam diazab, diturunkan ke dunia ini. Dan kita sedang betah di tempat Nabi Adam diazab. Kita tahu kaum Nabi Nuh ditenggelamkan seluruh muka bumi ini gara-gara sebuah kemaksiatan. Mereka berbuat syirik kepada Allah, Allah tenggelamkan semuanya. Allah azab seluruh penduduk bumi kecuali orang-orang yang naik ke kapal. Kita lihat penduduk Ad, penduduk Tsamud, Ashabur Rash, kaumnya Nabi Lut. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara maksiat yang mereka kerjakan. Gara-gara anggapan remeh maksiat yang mereka kerjakan. Apa jawaban ketika Nabi Hud, Nabi Saleh datang kepada kaumnya mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid? Apa jawaban mereka? Kamu tidak mendatangkan kecuali bala, kecuali orang-orang yang datang bersamamu orang-orang miskin. Kamu tidak menambah apa-apa kepadaku. Tidak menambah kekayaan, tidak menambah anak. Kamu cuma dusta saja. Kamu cuma orang gila saja. Maka mereka menantang. Kalau kami dalam keadaan benar, maka datangkanlah azab yang kau janjikan tersebut. Kemaksiat. Sebagaimana Fir'aun bermaksiat juga kepada Nabi Musa. Kemudian Allah turunkan azab-azab tersebut. Bagi Allah azab mudah. Kaum Ad. Allah kirimkan angin yang mereka menyangka awan hitam itu datang dengan membawa hujan. Tetapi mereka diterpa angin yang sangat dingin selama 8 hari yang mengakibatkan mereka bergelimpangan bagaikan pelepah-pelepah kurma. Kaum Tsamud, tatkala mereka menggorok leher unta Allah, Allah kirimkan azab berupa suara, berupa gempa, berupa halilintar yang menghancurkan sekaligus mereka. Kaum Nabi Lut, tatkala mereka memilih laki-laki dengan laki-laki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala balikan buminya, kemudian Allah hujankan dengan batu-batu yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, jangan anggap sebuah kemaksiatan itu akan mengakibatkan aman-aman saja. Orang-orang dulu bahkan mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan azab, dan Allah datangkan azab. Jangan sampai kita terazab dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Hidup terasa sempit, hidup terasa terzalimi terus. Itu mungkin gara-gara kemaksiatan yang kita kerjakan. Dampak yang kedua, dan tidak kalah mengerikannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah bagaimana Allah menjauhkan dirinya dari hamba tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakan kalian. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu jalan yang hak, tetapi mereka melanggar itu tersebut. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya. Mungkin tidak terasa kita sedang dikumpulkan dengan komunitas-komunitas yang tidak bermanfaat untuk agama kita. Kita disibukkan dengan dunia kita. Seakan-akan ini sebuah rezeki, padahal ini istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang didekatkan dengan usaha-usaha kita yang sedang maju, berbanding terbalik dengan ibadah-ibadah kita yang makin melempem. Baca Quran kita makin sedikit, puasa sunnah kita makin menjauh, sedekah kita makin sedikit. Itu mungkin dampak kemaksiatan yang engkau lakukan sehingga Allah jauhkan dirimu dengan dirinya. Jangan dianggap remeh. Tatkala Allah menjauhkan seorang hamba dengan dirinya,
dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita sedang dijauhkan oleh Allah, segera kembali. Bertobat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kemaksiatan itu manis, segar, ingin kita terus mendatanginya. Lihat kita dulu, bagaimana ada orang-orang yang mabuk. Apakah dia hendak mau masuk ke masjid? Enggak, memang Allah pengen jauhkan dia. Orang-orang pezina, orang-orang yang main judi online, mereka enggak mau masuk masjid. Memang Allah sedang jauhkan dirinya. Memang Allah sedang tidak mau dekat dengan dirinya. Dan celaka, sungguh celaka, seorang hamba tatkala dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba dijauhkan dari Allah, maka kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya begitu sedikit. Sedangkan kita tahu, masuk surganya seorang hamba karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, dampak kemaksiatan yang seorang hamba lakukan adalah Allah jauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kengerian, jamaah rahimakumullah. Mungkin bukan kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin pegawai kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana seseorang ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala makin jauh sejauh-jauhnya. Maka segera tinggalkan kemaksiatan yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita merasa malu tatkala kita harus membuka Al-Qur'an lagi. Kita merasa panas tatkala harus dengar murotal lagi. Ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan Allah sedang jauhkan dirinya dari kita. Atas apa? Atas kemaksiatan yang kita kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kita melakukan kemaksiatan yang bisa menjauhkan dari diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan mengangkat rasa malu dari seorang hamba karena kemaksiatan yang dia kerjakan. Kata Nabi SAW, kullu abdin mu'afan. Setiap orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mujahirin. Kecuali orang yang bangga menampakkan kemaksiatannya. Lihat sekarang. Orang mabuk story. Orang sedang maksiat story. Orang maksiat podcast. Dia tampakkan kemaksiatannya, sedangkan Allah benci dengan orang-orang yang mujahirin. Padahal Allah memiliki sifat satir, menutup. Allah mengampuni orang-orang yang dia merenung. Orang-orang yang dia tatkala sendiri dia menangis, Allah naungi dia di yaumil qiyamah. Tatkala semua tidak ada menaungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan tatkala rasa malu itu diangkat, padahal malu itu kata Nabi SAW bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kalau seseorang tidak punya rasa malu, lakukan kemaksiatan, maka apa yang terjadi? Maka dia akan melahirkan kemaksiatan yang selanjutnya. Lihat bagaimana hari ini orang rusak gara-gara kemaksiatan. Orang menjadikan AdSense kemaksiatan. Orang dijadikan konten sebuah kemaksiatan. Bukankah rasa malu mereka sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini merupakan musibah yang terjadi kepada umat Muhammad alaihi wassalam. Maka jadilah orang-orang yang memiliki malu. Maka berhentilah dari kemaksiatan. Stop untuk mengumbar kemaksiatan. Stop tatkala kita bertemu dengan orang-orang lama, teman-teman yang tahu sejarah kita yang lama, maka stop untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Kubur sudah. Tangisi. Jangan bangga. Ingat gak dulu kita minum sampai mabok, sampai begini, sampai begitu. Ingat gak dulu kita kelabing bla bla bla. Gak usah lagi dibahas. Sudah selesai. Tangisi itu. Tutup lembaran itu. Sampai Nabi mengatakan, fatbi'il sayyi'atal hasanata tamuhuha. Nabi mengatakan ini SAW. Maka ikutilah keburukan-keburukan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah akan tutup semua kemaksiatan. Sedang apa yang terjadi sekarang? Karena malu diangkat oleh Allah. Karena sebab kemaksiatannya, dia bangga dengan kemaksiatan. Dia bangga dengan dosa yang dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kemudian selanjutnya, dampak kemaksiatan kalau tiga yang hal tadi tidak menakutkan kita.
Maka mungkin dengan yang keempat ini kita takut. Kemaksiatan akan menghalangi rizki yang halal datang kepada hidup kita. Kata Nabi SAW, Inna rajula la yuhramu birizqin bidzanbin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba, seseorang itu terhalang dari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah kemaksiatan yang sedang dia kerjakan. Kalau kita ngerasa bonus tidak cair-cair, gaji kok dipotong, penghasilan usaha kok nggak baik-baik saja, kemudian kita malah memilih jalan-jalan pintas yang tidak dibenarkan oleh agama, pinjol. Dengan begitu mudahnya kita cuma selfie KTP, kemudian cairlah duit haram tersebut. Kita judi online, yang pasang cuma 20.000, cair 100.000, ruginya 1 juta. Kita mengambil jalan-jalan shortcut yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Lihat pesan Nabi SAW. Tatkala beliau mengatakan bahwa rizki dengan nyawa itu bersatu. Inna ruhal kudus nafasa fir ruhi. Inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Nabi SAW menyebutkan, rizki dengan nyawa bersatu. Bareng. Habis nyawa, habis rizki. Fattaqullah, bertakwa sama Allah. Fa'ajmilu fit talab, dan perbagus dalam mencari rizki. Kadang rizki itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yumsikuhunna illa rahman, kata Allah. Siapa yang menahan rizki itu turun dari langit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali ambil dengan cara yang haram. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah ini baik, hanya menerima dari yang baik. Kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari rizki yang halal. Kalau kita melihat ada seseorang yang lihat bahwa ada orang yang ngambil riba, usahanya sukses. Bahwa ada orang yang jadi, misalnya orang-orang yang bergelut dengan asuransi, hidupnya sukses. Orang yang bergelut dengan muamalah-muamalah haram, hidupnya sukses. Jangan bandingkan lagi kehidupan kita yang sudah straight dengan orang-orang yang masih berbelok, sudah bukan kelas lagi. Kita sedang mencari rezeki yang berkah, walaupun sedikit tapi manfaatnya besar, bukan lagi banyak tapi cepat habis. Pernah gak merasa kita punya rezeki kemudian cepat habis, tidak ada bekasnya, mungkin diambil dengan kemaksiatan. Dan Allah sedang menghalangi hamba tersebut dari rezeki yang halal gara-gara kemaksiatan. Maka perbaiki hidup kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera. Karena salah satu cara yang paling ampuh adalah bersegera mengakui, confession kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dosa. Tidak perlu gengsi kepada Allah. Allah yang mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah wahai hamba-hamba menuju magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Al-Ghafuru Dzur Rahmah. Asal kita berazam, tidak perlu malu. Sebutkan dosa kita, ya Allah, saya pernah zina, saya pernah judi, saya pernah minum khamr, saya pernah berbuat syirik. Sujud engkau kepada Allah. Akui itu semua, kau bertobat dan berazam dalam dirimu untuk tidak melakukan hal yang sama, Allah ampuni. Allah ampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yang mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Bukankah Umar bin Khattab yang pertama kali ingin membunuh Nabi SAW, tetapi hari ini makamnya bersanding dengan sahabatnya Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu taala. Tidak perlu kita merasa minder dengan dosa-dosa kita. Kembalilah kepada Allah. Karena kita sedang berlari, karena kita sedang cepet-cepetan dengan sebuah hal yang pasti datang kepada kita. Ini kematian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah tahu besok akan terjadi seperti apa, dan kita tidak akan pernah tahu kita akan mati di bumi yang mana. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah merasa bahwa dampak-dampak kemaksiatan itu ada di diri kita, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan stop. Perbaiki kehidupan yang kelam kita
dengan kebaikan-kebaikan, sehingga keburukan-keburukan tersebut Allah tutupi dan ganti dengan pahala yang banyak. Dan mudah-mudahan dengan hal seperti itu, rahmat Allah datang kepada kita semua. Hada wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat, khusus dari khati pribadi umumnya untuk jamaah sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan kita semua, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, dan Allah istiqomahkan kita dalam jalan hak, jalan Al-Quran wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Pakistan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.